Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Oke, kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman semuanya bagaimana cara merangkai atau memasang radar otomatis pada pompa air. Oke, ini alatnya mereknya radar ya. Ini ada dua buah bandul yang udah terisi air dari pabriknya. Kemudian ini adalah saklarnya ya, yang akan tersambung dengan kedua bandul tersebut tadi. Ini di sini ada talinya di bagian dalamnya nih. Nah, ini nanti kita keluarkan, yang nantinya akan kita pasang atau kita sambungkan ke kedua bandulnya. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini cara kerja saklarnya. Kemudian ini tempat kita memasang kabelnya nanti. Kemudian di sini kita mendapat buku panduannya. Untuk pemasangannya harus tegak lurus seperti ini ya teman-teman. Baik teman-teman, di sini saya akan tunjukkan terlebih dahulu bagaimana cara merakit atau memasang bagian bandulnya. Teman-teman bisa lihat seperti ini kurang lebih cara memasangnya. Ini saya tunjukkan pemasangannya di bawah, karena kalau saya tunjukkan nanti waktu di atas atau saat proses pemasangan di toren akan sulit teman-teman. Maksudnya teman-teman mungkin nggak bisa membayangkan gambarannya bagaimana memasang bandul tersebut. Jadi lebih baik saya tunjukkan terlebih dahulu bagaimana cara memasang bandulnya agar teman-teman paham saat proses pemasangannya nanti. Kemudian ini peralatan yang akan saya pakai di atas. Di sini ada obeng plus, ada tang, ada cutter, ada lakban yang belum tentu juga kepakai. Tapi mending saya siapin aja daripada saya nanti bolak-balik atau naik turun tangga buat ngambil alat yang akan dipakai. Kemudian ini adalah rangkaian untuk kabelnya ya teman-teman. Ini adalah contoh rangkaian manual dari stop kontak ke pompa air. Ini terhubung secara langsung ya. Nanti kita akan membuat rangkaiannya dari kabel netral. Ini kita putus, yang nanti akan kita hubungkan dengan kabel menuju ke radar otomatisnya. Oleh karena itu, kenapa kita tidak mengambil dari sumber fasa? Karena sangat beresiko terkena air dan resiko terjadi korsleting. Dan seperti ini ya teman-teman rangkaiannya. Ini sebagai gambaran rangkaian otomatis yang sudah terhubung ke radar otomatisnya tadi. Jadi kabel yang menuju arah radar otomatisnya kita ambil dari kabel netral yang dari pompa air dan kabel netral yang dari arah stop kontak. Kita hubungkan ke arah radar otomatisnya. Kemudian periksa lagi pada stop kontak lubangnya sebelah mana yang merupakan fasa dan sebelah mana bagian netral, agar nanti bisa sesuai dengan rangkaian kabel yang kita buat. Oleh karena itu di sini saya menyarankan menggunakan steker atau colokannya yang model paten ya. Maksudnya ketika kita memasang mau nggak mau posisinya harus seperti ini teman-teman. Jadi sebelah kanan kebetulan ini sebelah kanan fasa dan sebelah kiri adalah netral. Beda cerita jika teman-teman menggunakan colokan atau steker model yang bolak-balik seperti ini, maka bisa jadi rangkaian yang menuju ke radar otomatis yang semula kita setting untuk netral
akan berubah menjadi fasa atau yang ada tegangan listriknya. Sebenarnya tidak jadi masalah juga, dengan catatan teman-teman tahu colokan tersebut sebelah mana yang akan menyambung ke netral dan sebelah mana akan menyambung ke fasa. Karena setelah rangkaian radar otomatis ini terpasang, sebenarnya colokan atau stekernya kan juga terus-terusan terpasang kan. Jadi sebenarnya tidak jadi masalah asalkan bisa sesuai dengan rangkaian yang kita susun tadi untuk rangkaian kabelnya. Seperti ini ya teman-teman rangkaian kabelnya. Yang pertama kita sambung adalah untuk kabel fasa, kemudian baru kita sambung yang dari kabel netral pompa air dan kabel netral stop kontak menuju ke dua kabel yang menuju radar. Di situ sebenarnya ada satu kabel warna hijau strip kuning ya untuk ground, tapi enggak saya pasang karena di rumah saya belum ada rangkaian groundnya atau arda. Kemudian jangan lupa setiap sambungan kabel kita bungkus dengan isolasi ya teman-teman. Oke, rangkaian kabelnya selesai. Sekarang waktunya memasang radar otomatisnya ke toren atau ke tandon air. Saya akan naik ke atap rumah saya di bagian belakang teman-teman. Kebetulan torennya ada di atap bagian belakang ya. Jadi harus butuh perjuangan untuk mencapai tandon atau toren air di rumah saya teman-teman. Dan ini langitnya mendung teman-teman, tapi nggak jadi masalah asalkan nggak hujan aja. Dan bisa lihat dulu pemandangannya, sejauh mata memandang hanya ada atap rumah ya. Oke, ini dia toren saya, teman-teman bisa lihat dalamnya ini masih ada endapan tanah ya. Ini dari 5 tahun yang lalu, awal-awal saya menggunakan pompa air memang masih kotor ya awal-awal dipakai itu, dan belum sempat kuras. Baik, langsung saja kita pasang. Untuk yang pertama kita pasang adalah bagian ininya ya, saklarnya. Jangan lupa masukkan talinya ke dalam. Selanjutnya baru kita pasang bandul atas kita pasang terlebih dahulu. Untuk cara mengikatnya simpulnya seperti yang saya contohkan di awal video tadi ya teman-teman. Jadi di sini saya tidak menjelaskan lagi. Yang saya tegaskan di sini adalah untuk mengatur batas bandul bagian atas ya, atau untuk mengatur batas maksimal volume air. Intinya bandul atas jangan sampai mentok terlalu atas, nanti air akan luber kalau airnya sudah penuh. Atau juga jangan terlalu kerendahan atau ke bawah. Oke, jika sudah selesai mengatur bandul atas, baru kita pasang bandul bagian bawah. Yang perlu diperhatikan adalah harus kita setting jangan terlalu mentok ke bawah ya teman-teman. Saran saya sih dipasang kurang lebih 30 cm di atas saluran irigasinya ya, atau lubang bagian bawah itu. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi jika suatu saat aliran listrik PLN padam, maka kita masih memiliki sisa air atau cadangan yang ada di toren atau di tandon air. Oke, selesai. Sekarang akan saya jelaskan sedikit bagaimana cara kerja radar otomatisnya. Perhatikan pergerakan bandulnya dan perhatikan gambar yang ada di layar kiri bawah ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya, mudah-mudahan teman-teman paham. Oke, masuk ke tahap selanjutnya. Kita pasang atau sambungkan dua buah kabel ke saklarnya teman-teman. Untuk merek radar ini kita sambungkan ke bagian yang ada kode tulisan A1 dan A2 ya. Di situ sudah tersedia skru.
kita hanya melilitkan kabel aja, baru kita screw agar lebih kuat. Selanjutnya kita tutup dan kita tes atau kita coba. Karena saya masih ada di atas, jadi saya minta tolong ke istri untuk menyambungkan stop kontak agar pompa air bisa menyala. Selanjutnya teman-teman bisa perhatikan ya, apakah alat ini berfungsi atau tidak. Oke, berhasil menyala. Kemudian saya akan mengetes fungsi saklarnya terlebih dahulu ya. Dengan cara manual saya akan mencoba menarik dan melepas ini bandulnya untuk memastikan fungsi on off-nya berfungsi dengan baik. Oke, jika sudah semuanya beres, kita rapikan peralatan dan selanjutnya kita turun dan kita observasi dulu sampai airnya penuh. Apakah ketika air sudah penuh pompa airnya mati atau tidak. Nanti saya akan tunjukkan di akhir video teman-teman. Baik teman-teman, sekian untuk video kali ini ya, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, pada ngapain itu? Ayah kok di situ ya? Airnya nggak buat mainan. Tadi yang nyalain.